ilmu nahwu ini adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab, lebih khusus ke kaidah ya. Kaidah kan nanti bahasa Arab itu kan terbagi menjadi dua, ada bahasa Arab hiwar atau kalam, itu berupa percakapan ya. Ada juga bahasa Arab yang sifatnya kaidah ya, kaidah. Seperti misalnya ilmu nahwu, ilmu sorf, ilmu balaghah, imla dan yang lainnya ya. Nah, terkadang ketika kita belajar bahasa Arab itu ada yang fokus hanya ke hiwar gitu kan, tanpa memperdalam ilmu kaidahnya. Ada juga yang lebih fokus ke kaidah tanpa belajar misalnya tanpa mendalam di hiwar. Nah, mudah-mudahan ini ya pembelajaran kita selama beberapa waktu ke depan, insya Allah ini menjadi bekal untuk kalian ya sebagai ilmu nahwu dasar gitu. Ilmu nahwu dasar. Ilmu nahwu itu pertama kali disusun atau diletakkan oleh seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali namanya. Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertama kali sekali lagi diletakkan oleh atau disusun oleh Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Atas perintah Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satu kitab yang termasyhur, yang terpopuler ya di kalangan kaum muslimin adalah Matan Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah ini sebetulnya ini ya nama aslinya itu sebetulnya adalah Abu Abdillah Muhammad As-Sonhaji. Nama asli dari Al-Ajurumiyah itu adalah Abu Abdillah Muhammad As-Sonhaji. Beliau adalah salah seorang ulama nahwu dari Maroko. Ada yang tahu Maroko itu di mana? Maroko itu adalah salah satu negara di Afrika gitu. Afrika. Kalau bahasa Arabnya itu Al-Maghrib. Al-Maghrib artinya Maroko. Nah, Imam Al-Ajrum itu adalah salah seorang ilmu nahwu dari negara Maroko. Nah, kitab Matan Al-Ajrumiyah ini termasuk salah satu kitab yang barokah ya. Karena tersebar hampir di seluruh dunia gitu kan. Negara-negara Islam yang belajar ilmu nahwu itu kebanyakan menggunakan kitab Al-Ajrumiyah ini. Berarti kan berkah ya. Selain tersebar di berbagai negara Islam juga, kitab Al-Ajrumiyah ini banyak yang menjelaskan, banyak yang mensyarah gitu kan. Karena ini kan hanya sebagai khulasoh ya, ringkasan gitu. Kitab Al-Ajrumiyah ini ringkasan, kemudian banyak ulama-ulama yang menjelaskan kitab Al-Ajrumiyah ini. Di antaranya nih, ada Imam atau Syekh Al-Kafrawi. Kemudian ada Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid. Ya. Kemudian ada Syekh Al-Utsaimin. Ya, Syekh Al-Utsaimin. Salah satu ulama dari Arab Saudi. Syekh Al-Utsaimin. Banyak lagi ya ulama-ulama yang menjelaskan kitab Matan Al-Ajrumiyah ini. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah ya. Hukum kita belajar ilmu nahwu itu ya menurut salah satu ulama adalah hukumnya fardu kifayah. Penting sekali ya. Tuh, manfaatnya apa? Faidahnya apa kita belajar ilmu nahwu? Ya tadi ya, agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian terhindar dari kesalahan ketika kita berbicara dengan bahasa Arab gitu. Ya, sekali lagi untuk memahami kalimat-kalimat dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian
agar terhindar dari kesalahan ketika kita berbicara dengan bahasa Arab. Itu pentingnya ilmu nahwu. Orang yang ingin mempelajari ilmu tafsir misalnya, mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu hadis, yang semuanya kitabnya itu berbahasa Arab, ini sebagai dasarnya itu adalah ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu. Ada ulama ingin menjadi seorang mufasir ahli tafsir, maka salah satu syaratnya itu adalah harus pandai ilmu nahwu. Harus mempunyai dasar ilmu nahwu. Tidak mungkin kita bisa memahami kitab-kitab berbahasa Arab tanpa dasar ilmu nahwu. Itu pentingnya. Itu sebagai mukadimah ya. Tambahan dari mukadimah pada hari Kamis kemarin. Sebentar ya untuk materinya, saya share dulu. Bisa, Sat? Bentar ya. Ini hostnya masih antum, Zat? Iya, Sat. Udah sama antum, Sat. Oke. Nah. Apakah sudah terlihat, Ikhwan? Terlihat, Sat. Atau kurang besar? Cukup, Ustaz. Sampun kelihatan. Ya. Materi yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini tidak akan banyak ya. Tidak akan banyak karena kebanyakan di sini kan para pemula, jadi jangan terlalu banyak nanti takutnya muntah gitu ya. Takutnya muntah. Syarhu al-Ajurumiyah. Penjelasan kitab al-Ajurumiyah. Ini tulisannya saya semuanya pakai bahasa Arab ya. Nanti silakan teman-teman kalau ada yang mau mencatat penjelasan dari saya itu lebih bagus ya. Ini karena saya nulis pakai bahasa Arab, tujuannya apa? Agar kalian semua terbiasa dengan teks-teks bahasa Arab. Nah, kita awali dengan apa yang disebut dengan ilmu nahwu. Karena dalam kitab Al-Ajrumiyah ini saya perhatikan tidak disebutkan definisi atau pengertian dari ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu seperti apa? Ya. Nah, ilmu nahwu ini, ya, ilmu nahwu ini secara bahasa, ya, kalimat nahwu ini secara bahasa atau lugotan, secara bahasa artinya adalah pertama, diantaranya ada 3 makna ya. Ilmu nahwu secara lugotan atau secara bahasa itu mempunyai 3 makna diantaranya. Pertama, ada al-jihatu. Kalimat nahwu atau kata nahwu ini secara bahasa adalah al-jihatu. Al-jihatu itu artinya adalah arah. Ya, arah. Contoh misalnya ya. Contoh. Dhahabtu, maaf ini ya agak salah ini. Dhahabtu nahwal masjidi. Dhahabtu nahwal masjidi. Aku pergi ke arah masjid. Ya. Lihat ya kalimat nahwu dalam struktur kalimat di sini ya. Kata nahwu dalam struktur kalimat ini adalah bermakna arah. Ya. Ini kan menurut bahasa. Dhahabtu nahwal masjidi. Aku pergi ke arah masjid. Gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, nahwu secara bahasa itu artinya adalah al-miqdar. Al-miqdar itu artinya ukuran. Ya. Al-miqdar artinya ukuran. Contoh di sini ya. Misalnya ini. Indi nahwu alfi dinarin. Indi, aku mempunyai nahwu sekitar ya atau seukuran sebanyak bisa gitu ya. Alfi dinarin. Aku punya gitu kan uang seukuran atau sebanyak alfi dinarin, 1000 dinar. Itu makna yang kedua dari kata nahwu secara bahasa. Kemudian yang ketiga, nahwu secara bahasa itu artinya al-mislu. Al-mislu adalah serupa, seperti atau mirip gitu. Ya, mirip. Contoh, Sa'dun nahwu Sa'idin. Sa'ad itu seperti Sa'id. Atau Sa'ad itu mirip dengan Sa'id misalnya. Bisa. Karena Sa'ad dan Sa'id ini misalnya adik kakak nih. Ya. Adiknya Sa'ad, kakaknya Sa'id. Maka bahasa Arabnya Sa'dun atau nahwu Sa'idin. Sa'ad itu mirip Sa'id. Jadi kata nahwu secara bahasa itu mempunyai 3 makna. Makna yang pertama itu arah, makna yang kedua itu al-miqdar. Ya, takaran ya, atau ukuran gitu kan. Kemudian makna yang ketiga adalah al-mithlu, artinya seperti atau mirip. Gitu. Ya. Kemudian nahwu secara istilah berarti kan secara istilah di kalangan ulama-ulama nahwu gitu kan. Nah, sebelum masuk ke pengertian nahwu secara istilah, kenapa ilmu nahwu ini dinamakan ya, ilmu ini dinamakan ilmu nahwu gitu kan. Maka para ulama diantaranya ya itu mengambil dari kata al-mithlu. Artinya mirip atau seperti. Dalam artian gini, ketika seseorang sudah pandai, sudah lancar ilmu nahwu, maka diharapkan bicaranya itu seperti bicaranya orang-orang Arab. Dalam artian kaidahnya benar gitu kan, tidak salah. Nah, itu ya. Maka dinamakan ilmu nahwu. Tujuannya apa? Agar nanti ketika dia bicara bahasa Arab itu seperti bicaranya orang-orang Arab, tentunya dengan kaidah yang benar. Kemudian kita masuk ke pengertian ilmu nahwu secara istilahan. Ya. Istilahan. Nah, pengertian ini saya ambil dari kitab At-Tuhfah As-Saniyah, ya, karangan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. An-nahwu, ilmu nahwu itu huwa adalah ilmun, suatu ilmu biqawaid, tentang kaidah-kaidah gitu kan. Tentang kaidah-kaidah yu'rafu biha, untuk mengetahui gitu. Nanti bisa dicatat ya oleh teman-teman. Ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui ahkamul kalimat. Hukum-hukum kalimat-kalimat al-arabiyah. Bahasa Arab. Gini ya. Dalam bahasa Arab itu ketika disebutkan kalimat, itu artinya kata. Sekali lagi. Dalam bahasa Arab, ketika disebutkan kalimat, maka itu artinya adalah kata. Ya, jadi satu kata. Paham ya?
Jadi untuk mengetahui hukum kata-kata bahasa Arab hala tarkibiha ketika ya, tersusun dalam suatu kalimat. Contoh gini ya. Saya pergi ke masjid. Itu saya itu kalimat. Pergi kalimat, ke kalimat, masjid kalimat gitu kan. Nah, ilmu nahwu ini untuk mempelajari hukum satu kalimat ya. Satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat yang terhimpun dalam tarkib namanya. Nah, kalau tarkib, ketika disebutkan tarkib dalam bahasa Arab itu ya, itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat sama dengan kata, tarkib sama dengan kalimat gitu dalam bahasa kita. Ya, dalam bahasa kita. Minal i'robi ya. Minal i'robi, apakah dia itu i'rob dalam artian harokat akhirnya ya. Harokat akhirnya itu berubah atau tidak gitu. Wal bina, sedangkan bina itu ya tadi ya tidak berubah. Sekali lagi. Ini agak apa? Menerjemahkannya agak sedikit ini ya. Sekali lagi, ilmu nahwu ini adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum ya. Hukum harokat akhir bisa gitu ya. Harokat akhir dari kata-kata bahasa Arab yang tersusun dalam satu kalimat ya. Apakah harokat akhir dari kata tersebut itu i'rob dalam artian berubah atau bina tidak berubah. Contoh nih ya, ini nanti lebih jelasnya pakai contoh. Al-ustazu fil fasli. Al-ustazu fil fasli. Ustad di dalam kelas. Ustad itu di dalam kelas. Al-ustazu. Ini kan ini ya kalimat atau tarkib. Ya, terdiri dari beberapa kata, ya. Ini satu kalimat al-ustadu fil fasli, ini satu kalimat terdiri dari 3 kata. Pertama al-ustad, kemudian fi, kemudian al-fasli. Terdiri dari 3 kata. Nah, kata al-ustaz, kenapa dibaca al-ustazu? Zu. Ya, berakhiran domah gitu kan. Berakhiran domah. Al-ustazu. Kenapa kita nggak bilang al-ustaza atau al-ustazi? Nah, ini nanti ada kaidahnya dalam ilmu nahwu gitu. Ya. Kemudian fi gitu kan. Fi. Fi, kenapa tidak dibaca fa atau fu misalnya ya. Kemudian al-fasli. Al-fasli. Kenapa tidak dibaca al-faslu atau al-fasla? Nah, singkatnya ilmu nahwu ini sekumpulan kaidah-kaidah ya untuk menentukan akhir kata gitu kan. Harokat akhir satu kata dalam satu kalimat. Gitu. Sekali lagi. Ilmu nahwu ini sekumpulan kaidah ya untuk menentukan harokat akhir satu kata ya, satu kata dalam satu kalimat. Gitu. Kenapa disebut al-ustazu? Zu berakhiran domah, kemudian fi ya, kemudian al-fasli. Kenapa tidak al-fasla atau al-faslu? Itu ada kaidahnya. Itu ada kaidahnya dalam ilmu nahwu. Itu ya. Itulah singkatnya atau ringkasnya seperti itu. Jadi kesimpulannya menurut bahasa, ilmu nahwu ini mempunyai 3 makna. Pertama al-jihah, arah. Yang kedua ada al-miqdar, ukuran atau takaran. Kemudian yang ketiga ada al-mislu, artinya mirip, seperti atau serupa ya.
Kemudian yang kedua, ilmu nahwu ini menurut istilah adalah ilmu tentang kaidah-kaidah agar kita bisa menentukan ya atau mengetahui harokat akhir suatu kata dalam satu kalimat gitu, ya. Jadi tidak sembarangan. Contoh di sini al-ustad, saya pengen bacanya al-ustaza fil faslu, itu salah kalau berdasarkan ilmu nahwu ya, karena ada kaidahnya. Kenapa ini dibaca dzu, kenapa ini dibaca fi, ini kenapa dibaca al-fasli, tidak al-fasla atau al-faslu. Gitu. Dalam struktur kalimat ini gitu. Ya, dalam struktur kalimat ini gitu. Jadi itu bisa jadi berubah ya, tergantung strukturnya dalam kalimat ya. Harokat akhir ini nanti kan ada yang mu'rob itu harokat akhirnya dapat berubah. Nanti ada yang mabni atau albina yang harokat akhirnya itu tidak dapat berubah. Nah, ini yang dapat berubah ini nanti disesuaikan dengan strukturnya gitu kan. Struktur dalam kalimatnya seperti apa. Ini bisa dipahami, Ikhwan? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Oke. Ustaz, alhamdulillah. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya. Atau lebih jelasnya kita bikin contoh lah, satu lagi ya. Contoh ya, misalnya kita buat contoh mendadak nih. Contoh yang lain misalnya ya. Agar lebih paham. Akala akala Zaidun al-khubza. Lihat ya. Akala Zaidun al-khubza. Zaid ya. Akala telah memakan Zaid al-khubza roti. Kalau terjemah lurusnya Zaid ya, Zaid telah memakan roti gitu kan. Zaid telah memakan roti. Akala makan Zaid, kemudian al-khubza itu artinya roti. Zaid telah memakan roti gitu kan. Nah, kenapa ini ya? Akala tidak akalu misalnya, atau Zaidun, kenapa dibaca Zaidun ya, tidak Zaidan atau Zaidin misalnya. Kemudian al-khubza juga, kenapa dibaca al-khubza tidak al-khubzu, al-khubzi. Itu ada kaidahnya. Nah, nanti ketika kita sudah memahami kaidah-kaidah ilmu nahwu ini, maka dengan mudah ya, insya Allah dengan mudah kita bisa menentukan harokat akhir suatu kata dalam satu struktur kalimat. Itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti setelah pembahasan, insya Allah ada sesi pertanyaan setelah pembahasan. Kemudian selanjutnya, dalam kitab Al-Ajurumiyah ini yang dibahas oleh penulis ya. Penulis itu adalah tentang al-kalam. Kenapa al-kalam? Ya.
Kenapa al-kalam yang menjadi pembahasan pertama dalam kitab ini? Karena ilmu nahwu ini ya, kaidah-kaidahnya itu berkutat, berfokus pada tema kalam gitu. Ya. Nanti kita akan jelaskan apa yang disebut dengan kalam. Ya. Kalam. Ini dalam kitab-kitab nahwu klasik gitu kan. Materi tentang kalam ini banyak dijelaskan gitu. Kalam ya. Bahkan dalam kitab yang lain itu lebih rinci gitu. Lebih rinci ya. Ada yang disebut dengan kalam, ada yang disebut dengan kalim, ada yang disebut dengan kalimah, ada yang disebut dengan al-qaul. Jadi banyak. Tapi dalam kitab ini alhamdulillah yang dibahas itu hanya kalam. Nah, ada yang mau baca silahkan matannya saja ya, sedikit tentang al-kalam. Silahkan, ada yang mau baca? Saya Ustaz. Oke, silahkan. Siapa ini? Coba Ustadz Asyrofi bisa ditentukan. Silakan yang mau baca. Ta'riful kalam. الكلام هو لفظ المركب المفيد بالوضع. Udah. Al-kalam huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Nah, ini kan ada 4 ya. Ada 4 poin dalam definisi kalam ini. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ada 4 poin dalam pengertian kalam ini. Pertama, al-lafzu, kemudian al-murakkab, kemudian al-mufid, kemudian bil wad'i. Sekali lagi, dalam pengertian kalam ini ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Pertama ada al-lafzu, kemudian al-murakkabu, yang ketiga ada al-mufidu, kemudian yang keempat ada bil wad'i. Ya, bil wad'i. Yang pertama ya, di sini nih ya. Al-kalam an yakuna lafzon. Nanti bisa ditulis. An yakuna lafzon. Kalam itu harus berupa lafaz. Apa arti lafaz di sini? Ya, lafaz di sini adalah as-saut, saut atau suara. Lafaz di sini adalah suara terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Sekali lagi, yang disebut lafaz di sini adalah, ini agak mantul ya suaranya. Iya. Tolong suaranya di-mute. Di-mute dulu teman-teman suaranya ya. Oke. Sekali lagi. Kalam ini pertama syaratnya itu harus berupa lafaz. An yakuna lafzon. Berupa lafaz. Apa arti lafaz? Itu suara ya. Suara yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kan dari alif sampai iya. Contoh ketika saya misalnya bilang gini, Ahmadu, Ahmadu, itu kan suara ya. Suara apa? Suara dari kata Ahmadu, Ahmadu. Ahmadu ini kan terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Pertama alif, gitu kan. Kemudian ha, kemudian mim, kemudian dal. Ahmadu. Harus suara. Itu kalau dalam ilmu nahwu gitu kan. Nah, makanya di sini ya al-kitabah wal isyarah itu tanda X, artinya apa? Bukanlah lafaz gitu.
Kalau ada tulisan misalnya ya, tulisan atau isyarat itu menurut ilmu nahwu itu bukan lafaz. Jadi lafaz itu harus ada suaranya, ada ucapannya gitu kan. Seperti tadi Ahmadu. Ahmadu ini terdiri dari beberapa huruf hijaiyah gitu. Karena terkadang gini, kalau isyarat ya, isyarat itu kan contoh isyarat untuk sebagian orang itu bisa dipahami ya. Ketika ada orang yang tidak bisa berbicara kemudian dia berisyarat, itu untuk sebagian orang bisa dipahami, tapi kan tidak terdiri dari huruf-huruf hijaiyah gitu. Ya, makanya tidak termasuk lafaz dalam ilmu nahwu. Tuh. Yang kedua, kalam ini harus an yakuna murakkaban. Murakkab itu artinya terdiri dari dua kata ya atau lebih. Ya. Kan kita pembahasannya ilmu nahwu ya, ilmu nahwu. Jadi nanti fokus ilmu nahwu itu kepada lafaz yang terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, makanya kalimat Ahmad misalnya, Ahmadu itu nanti tidak akan disindir ya dalam pembelajaran ilmu nahwu. Karena kenapa? Itu mah hanya satu kata gitu. Hanya satu kata. Sedangkan ilmu nahwu ini mempelajari lafaz yang terdiri dari dua kata atau lebih. Seperti tadi misalnya dalam pengertian ilmu nahwu ya. Akala Zaidun. Ini masih mantul. Contoh ya, akala Zaidun al-khubza. Zaid telah makan roti. Itu kan terdiri dari dua kata atau lebih, bahkan terdiri dari tiga gitu kan. Jadi minimalnya yang disebut dengan murakkab itu minimalnya harus terdiri dari dua kata. Nanti ini yang menjadi fokus pembahasan ilmu nahwu. Kalau satu kata, contoh Ahmadu misalnya, nah itu tidak termasuk pembahasan ilmu nahwu karena hanya terdiri dari satu kata. Ya, jadi minimalnya harus murakkab, terdiri dari dua kata atau lebih. Akala Zaidun al-khubza. Akala satu kata, Zaidun satu kata, al-khubza satu kata. Berarti tiga kata. Ini yang disebut dengan murakkab. Tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian syarat. Maaf ya ini terlewat. Makanya kalimat Zaidun kan terdiri dari satu kata nih ya. Zaidun misalnya. Hanya satu kata, ini bukan fokus pembahasan ilmu nahwu. Gitu. Ya. Karena terdiri dari satu kata. Atau misalnya ini hal ya. Hal itu kan artinya apakah? Hal. Ketika ada orang yang ngomong misalnya hal. Itu bukan termasuk pembahasan ilmu nahwu. Karena kenapa? Karena hanya terdiri dari satu kata. Sedangkan ilmu nahwu itu lafaznya harus murakkab. Terdiri dari dua kata atau lebih. Baru nanti kita bisa menentukan harokat akhir dari kata tersebut. Sekali lagi murakkab minimal terdiri dari dua kata. Kemudian kalam ya. Kalam ini yang menjadi fokus pembahasan ilmu nahwu ini. Syarat yang ketiga, kalam itu harus an yakuna mufidan atau al-mufid. Artinya apa? Dapat dipahami oleh orang lain gitu. Dapat dipahami oleh orang lain. Jadi ketika orang lain mendengarkan lafaz ya, beberapa lafaz yang kita ucapkan ya, orang lain itu mengerti gitu ya, mengerti, memahami gitu. Kalau misalnya orang lain masih menunggu ya kata selanjutnya atau belum paham apa yang kita ucapkan,
itu berarti belum mufid. Belum bisa dipahami gitu. Contoh ya, kalimat. Kalimat, contoh nih. Kalimat yang belum bisa dipahami oleh orang lain. Contoh ketika ada orang yang berkata seperti ini. In koma Zaidun. Jika Zaid berdiri. Berhenti di sana gitu kan. Bicaranya itu berhenti di sana. In koma Zaidun. Jika Zaid itu berdiri. Yang mendengar itu, orang lain yang mendengar itu masih menunggu, masih belum paham. Jika Zaid berdiri, apalagi gitu kan. Nah, ini berarti belum mufid ketika ada orang yang berkata seperti itu. Artinya belum bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Ya. Jika Zaid berdiri, ya. Kalau berdiri mau apa gitu kan? Kan gitu ya. Nah, jadi ini kalimat ini belum dipahami apa maksudnya. Nah, ini belum mufid. Gitu. Sedangkan kalam itu harus mufid. Contoh tadi, akala Zaidun al-khubza. Zaid telah makan roti. Yang mendengar itu kan sudah paham. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan gitu kan. Tidak ada lagi pertanyaan, sudah paham. Zaid telah makan roti. Gitu. Itu mufid. Gitu kan. Ini ya lihat in koma Zaidun. Meskipun ini sudah lafaz ya, sudah termasuk lafaz ya, karena terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, kemudian sudah murokab ya, karena terdiri dari 3 kata in, koma, kemudian Zaidun, tapi belum mufid gitu. Meskipun sudah lafaz, kemudian sudah murokab, tapi belum mufid, maka itu bukan termasuk kalam, karena tidak ada syarat yang ketiga. Gitu. In koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Yang mendengar itu belum paham. Jika Zaid berdiri, apa maksudnya gitu kan? Nah, itu belum mufid. Gitu. Kalau yang mendengar sudah paham apa yang kita ucapkan, berarti perkataan kita itu sudah mufid gitu. Contoh lagi nih ya. Idza hadarul ustad. Ini Ustadz Faisalnya. Ustadz Faisal misalnya berbicara gini. Idza hadarul ustad. Apabila ustadz telah hadir. Apabila ustadz telah hadir, berhenti di sana gitu kan. Tidak melanjutkan pembicaraan, maka yang mendengar itu bingung. Apabila ustadz telah hadir, apa maksudnya ya? Gitu kan? Nah, ini belum mufid gitu. Ya, makanya ini di sini saya kasih tanda X. Ini contoh kalimat-kalimat meskipun sudah lafaz, meskipun sudah murokab, tapi kan belum mufid. Artinya orang lain yang mendengarkan itu belum paham. Gitu. Belum paham terhadap kalimat ini. Itu berarti belum mufid. Ya. Apabila Ustadz telah hadir, berhenti di sana. Yang mendengarkan itu kan menunggu, apa ini kata-kata selanjutnya apa gitu. Karena belum paham gitu. Apabila Ustadz telah hadir gitu. Nah, itu ya ikhwan, itu harus mufid. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya, kalam ya, syarat kalam yang menjadi pokok pembahasan ilmu nahwu itu adalah an yakuna bil wad'i. Artinya apa? Ini diucapkan atau bahasa Arab gitu. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Makanya kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu kan, atau bahasa Afrika misalnya, itu bukan termasuk bahasa yang menjadi pokok pembahasan ilmu nahwu. Bahasa yang menjadi pokok pembahasan ilmu nahwu itu adalah bahasa Arab gitu. Ya, bahasa Arab. Dalam artian bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab gitu. Ya. Nah, contoh nih ya, yang sudah termasuk kalam. Contoh selanjutnya. Contoh yang sudah termasuk kalam nih.
Contoh pembahasan yang sudah termasuk kalam. Ini kan udah dibahas tadi ya. Jadi kalam itu syaratnya harus berupa lafaz. Lafaz itu adalah suara ya. Ucapan yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah dari A sampai Ya. Kemudian harus murokab. Murokab itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Kemudian yang ketiga harus mufid dalam artian ketika lafaz yang sudah murokab tersebut diucapkan, maka harus dapat dimengerti oleh orang lain yang mendengarkan. Kemudian an yakuna bil wad'i artinya apa? Artinya kalam tersebut tentunya kalam bahasa Arab, bukan bahasa yang lain, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya. Contoh gini, saya makan roti dalam bahasa Arab nih, dalam bahasa Indonesia. Saya makan roti. Saya makan roti. Itu kan sudah lafaz ya. Lafaz kemudian murokab, kemudian yang mendengar sudah paham, tapi ini kan bukan bahasa Arab gitu. Ya, maka bukan termasuk kalam gitu. Contoh nih yang sudah termasuk kalam. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu ini lafaz. Ya. Lafaz. Nafi'un lafaz. Kemudian al-ilmu ini lafaz yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah gitu kan. Paham ya? Terdiri dari huruf hijaiyah. Ada ain, ada lam, kemudian ada mim. Kemudian nafiun juga, ya, ada nun, alif, fa dan ain gitu kan. Nafiun itu lafaz. Kalau kita lihat dari lafaz. Kemudian udah murakkab, udah gitu kan. Karena terdiri ya dari 2 kata. Gitu kan. Pertama ada al-ilmu, kemudian ada nafi'un. Ya. Kemudian mufid, ya udah mufid gitu kan. Bisa dipahami oleh yang mendengar. Ketika saya bicara gini, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Maka misalnya Ustadz Asyrafi ini mendengar al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Apakah dipahami? Dipahami gitu kan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Beda seperti yang tadi. Apabila Ustadz telah hadir, itu masih pertanyaan. Ya, apa nih lanjutan kalimatnya ya? Karena belum dipahami. Kalau al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Udah paham kita, gitu. Ya. Selanjutnya an yakuna bil wad'i, tentunya kalimat al-ilmu nafi'un ini bahasa Arab, gitu. Ya, bahasa Arab. Kemudian contoh yang kedua, yang jahul mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh itu akan berhasil. Orang yang bersungguh-sungguh itu akan berhasil. Nah, ini kan sudah lafaz ya. Terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, kemudian murakkab, terdiri dari 2 kata ya, yaitu yanjah dan al-mujtahid. Kemudian mufid dalam artian kalimat ini sudah dipahami gitu kan, yanjahul mujtahidu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh itu akan berhasil, akan sukses. Itu udah kita pahami, tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian an yakuna bil wad'i, itu ditulis oleh atau diucapkan oleh bahasa Arab. Contoh lagi nih, yang termasuk kalam, yang sudah memenuhi syarat ya. Idza hadarul ustad an sotat tulab. Apabila ustadz telah hadir, ansotat tulab, maka santri-santri diam. Nah, ini kan dipahami gitu ya. Ini mufid gitu. Pertama lafaz ya, terdiri dari 5 lafaz nih. Kemudian murakkab, bahkan ini terdiri dari 5 ya. 5 kata. Ada ida, ada hadara, ada ustad, ada ansota, ada ini ya, at-tulab. Berarti 5 kata.
Gitu. Itu udah murakkab. Kemudian mufid dapat dipahami apabila telah hadir ustadz, gitu kan? Apabila ustadz telah hadir, ansotat tulab, santri-santri diam. Sudah dipahami. Gitu. Kemudian an yakuna bil wad'i, tentunya kata ini atau kalimat ini termasuk bahasa Arab. Contoh yang terakhir, la yuflihul kasulu. Orang yang malas itu tidak akan beruntung. La yuflihu, tidak akan beruntung, al-kasul, orang yang malas. Terjemah lurusnya, orang yang malas itu tidak akan beruntung. Itu kan sudah dipahami. Terdiri dari lafaz, kemudian sudah murakkab karena lebih dari 2 kata, kemudian mufid, artinya dapat dipahami. Orang yang malas itu tidak akan beruntung. Itu dipahami. Tidak ada pertanyaan lagi di pihak orang yang mendengarkan. Kemudian tentunya ini bil wad'i, ya, ini berbahasa Arab. Nah,